Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Budi Pratiwi dengan NIM 2023311147. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan video praktikum untuk pembelajaran mesin kelas F. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan algoritma KNN. Algoritma KNN, K Nearest Neighbor, adalah algoritma klasifikasi yang bekerja dengan mencari data dengan tetangga terdekat. Jadi artinya ketika data yang belum diketahui kelasnya, algoritma KNN ini akan melihat sejumlah data terdekat berdasarkan jarak. Nah, jaraknya itu biasanya jarak Euklidean. Lalu nanti kelas yang paling banyak muncul di antara tetangga itulah yang menjadi prediksi dan dijadikan hasil. Lalu untuk KNN itu termasuk model lazy learning karena tidak membangun model saat training dan hanya menyimpan data, jadi tidak ada trainingnya. Lalu yang kedua adalah saya akan menjelaskan algoritma naive Bayes. Algoritma naive Bayes adalah algoritma tentang teori probabilitas Bayes. Disebut naive karena diasumsikan bahwa setiap fitur dalam data tersebut itu bersifat independen satu sama lain. Algoritma ini itu untuk menghitung peluang probabilitas suatu data termasuk kelas tertentu berdasarkan distribusi data sebelumnya. Lalu untuk memilih kelas dengan probabilitas, data ini, algoritma ini digunakan untuk memilih kelas dengan probabilitas tertinggi. Metode ini cepat dan efisien termasuk untuk data teks. Lalu saya akan menjelaskan perbandingan antara algoritma KNN dan algoritma naive Bayes. Untuk algoritma KNN, untuk konsepnya itu dia kan berdasarkan jarak antar data, sedangkan yang naive Bayes tadi itu berdasarkan probabilitas. Terus kalau yang KNN berdasarkan proses training itu nggak ada proses training, sedangkan yang naive Bayes itu ada proses perhitungan probabilitas atau training tadi. Lalu untuk kecepatannya, KNN itu lambat untuk data yang besar, sedangkan yang naive Bayes itu cepat karena cukup untuk menghitung probabilitas. Untuk kelebihan dari KNN itu tuh akurat jika data tidak terlalu besar. Tapi kalau yang naive Bayes kelebihannya itu efisien karena cepat untuk data besar tadi dan mudah diterapkan. Untuk kekurangannya, KNN itu sensitif terhadap skala data dan nilai K, sedangkan yang naive Bayes itu asumsi independensi antara fitur sering tidak realistis. Begitu untuk penjelasan teori dari video laporan praktikum ML. Lalu dilanjutkan untuk penjelasan codingnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan algoritma KNN. Jadi yang pertama itu seperti biasa import library. Import pandas digunakan untuk mengelola dan menganalisis data dalam bentuk data frame. Lalu untuk yang NumPy ini digunakan untuk operasi numerik. Nah, di sini data pd.read_csv itu untuk membaca data. Lalu untuk data info itu memberikan ringkasan dari struktur data. Jadi ini kan ada kolom ID,
data type-nya apa, array min, data type-nya apa, gitu. Lalu untuk data diagnosis.unique itu untuk melihat nilai unik dalam kolom diagnosis. Dan codingan ini itu adalah label untuk mengkonversi menjadi angka agar bisa diproses dalam model machine learning. Lalu yang baris bawahnya ini itu adalah di baris ini tuh kolom ID dihapus karena tidak berpengaruh pada hasil prediksi, dan ini data diagnosis untuk memisahkan fitur dan label. Lalu di sebelah sini itu import SQL model selection. Nah, di sininya itu untuk training dan testing. Karena ini kan tesnya 20, berarti trainingnya 80. Nah, untuk random state itu untuk memisahkan hasil pembagian konsisten setiap kali dijalankan. Untuk codingan yang ini, seperti biasa, import keyneighbor classifier, lalu di bawahnya ini menggunakan algoritma KNN dengan 5 tetangga terdekat ini. Lalu fit-nya ini untuk melatih model menggunakan data train, X-train, dan Y-train. Lalu untuk kolom bawahnya ini untuk model memprediksi kelas 0 atau 1 untuk setiap data pada X-test. Maka muncul ini. Setelah itu kita import akurasi score, dan ini untuk menampilkan hasil dari mitik akurasi. Nah, mitik akurasinya itu perhitungannya tuh membandingkan nilai Y test dengan hasil prediksi, lalu hasilnya tadi itu dikalikan dengan 100 agar menjadi persen. Nah, codingan ini itu untuk mengukur seberapa sering model tersebut memprediksi dengan benar. Lalu import matplotlib.pyplot.splt. Lalu di sini untuk menampilkan visualisasi. Di sini CM matrix confusion matrix y-test predict itu untuk menunjukkan performa model dengan menghitung jumlah prediksi yang benar dan salah. Nanti akan muncul true positif, true negatif, false positif, false negatif. Lalu matrix confusion matrix display itu menampilkan matriks ini secara visual agar mudah dipahami. Kira-kira seperti itu untuk penjelasan codingan algoritma KNN. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan codingan praktikum naive Bayes. Jadi seperti biasa, import library pandas itu untuk melihat data dalam bentuk data frame, NumPy untuk operasi numerik, matplotlib.pyplot itu untuk visualisasi data, Seaborn juga. Lalu untuk ini, bagian ini itu untuk membaca data. Di sini data yang kita gunakan drag 200.csv dan menampilkan untuk data head ini menampilkan 5 data pertama, baris pertama. 5 baris pertama data. Lalu untuk data.info itu untuk menunjukkan struktur dataset seperti biasa, kolom X untuk data type-nya itu integer, sex, object, dan sebagainya. Lalu untuk data describe itu memberikan statistik deskriptif, min, std, min, max untuk kolom numerik. Lalu di bagian ini itu menampilkan sebagian data numerik. Nah, ini ada 2 data numerik.
X, dan Na2K. Lalu yang ini sama seperti sebelumnya untuk menampilkan data kategorikal. Nah, di sini ada 4 untuk data kategorikal, yaitu ada seks, BP, kolesterol, dan drug. Lalu untuk for E in categorical features, itu menampilkan semua nilai unik dari setiap kolom kategorikal. Nah, dari 4 ini, kita tampilkan nilai unik dari setiap kolomnya. Lalu di sini ada import label encoder. Label encoder itu untuk mengubah data kategori menjadi angka agar bisa digunakan untuk operasi machine learning. Lalu di sini tuh setelah proses encoding tadi mengubah data kategori menjadi angka tadi, itu kita akan memiliki kolom bernilai numerik semua. Seperti ini. Tadi kan FM jadi 01, high low normal 012. Gitu. Lalu untuk data head itu untuk menampilkan 5 baris pertama data setelah kita encoding ini. Setelah itu ini menyiapkan data X dan Y. Y itu untuk target yang akan diprediksi yaitu kolom drag. Sedangkan X itu untuk yang memprediksi semua fitur lain seperti usia, tekanan, darah, kolesterol, dan lain-lainnya. Jadi nilai X-nya itu age, sex, BP selain drug. Gitu. Lalu untuk ini import train test split seperti biasa karena karena testingnya itu 25%, berarti trainingnya itu 75%. Nah, untuk random state ini berguna untuk membagi data agar tetap konsisten ketika dijalankan. Lalu ini itu berfungsi untuk menampilkan ukuran data agar tahu jumlah baris dan kolom masing-masing. Ini hasilnya. Setelah itu, ini import Gaussian NB. Ini tuh menggunakan algoritma Gaussian naive Bayes yang cocok untuk data numerik dengan asumsi distribusi normal. Nah, untuk fit itu untuk melatih model dengan data training, X-train, dan Y-train. Nah, ini menggunakan Gaussian NB ya, menggunakan Gaussian naive Bayes. Lalu, Y-train itu untuk hasil prediksi data latih. Y-pretest itu untuk hasil prediksi data uji. Nah, ini untuk menampilkan hasil Y-train, hasil data latih, lalu untuk Y-pretest itu ditampilkan di sini. Setelah itu, import confusion matrix classification report. Nah, di bagian kolom ini itu menampilkan confusion matrix, jumlah prediksi benar dan salah untuk tiap kelas. Lalu, di bawahnya itu untuk menampilkan hasil dari evaluasi training. Nah, evaluasi training di sini ditampilkan ada precision, recall, F1 score, support. Lalu di bagian sini menampilkan evaluasi testing. Nah, sama menampilkan precision, recall, F1 score, dan support. Setelah itu, ini untuk visualisasi dari evaluasi training. Nah, di bagian sini nih untuk menampilkan membuat heat map untuk memperjelas hasil confusion matrix. Warna biru lebih gelap menunjukkan jumlah prediksi yang lebih tinggi. Label sumbu X itu untuk prediksi model, sedangkan label sumbu Y untuk nilai sebenarnya. Ini hasil visualisasinya. Nah, ini hasil evaluasi testing. Penjelasannya sama seperti yang tadi. Nah, seperti itu
penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.